bacain tabelnya aja ya. Angkanya ini mau betul. Sah ya. Nah, nanti kita hari ini bakal review lagi karena ini minggu terakhir kita ketemu. Jadi kita akan review seluruh materi tentang statistika. Nah, rulesnya adalah silakan diperhatikan dengan benar karena ini penguatannya ada di hari ini kita padatkan, gitu ya. Kemudian nanti ketika berdiskusi kalian boleh buka catatan, boleh lihat LKPD, boleh lihat apapun kecuali AI dan handphone. Ya, karena nanti hitungannya itu udah gampang. Terus ketika nanti berdiskusi, setiap anak wajib nulisin di buku masing-masing, gitu ya. Jadi biar kalian semua nyatet punya catatan, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang nggak masuk tadi ini. Hanya Satria, Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Kita mau review statistika Diva, iya, ya. Masih ingat nggak apa yang kalian pelajari dari pertemuan pertama terkait statistika Diva? Masih ingat? Pertama disuruh gambar apa? Titik, grafik, di dia, diagram apa? Bisa, gitu ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian bisa menjelaskan ulang. Kita kuatin yang kemarin aku bingung-bingung, kita kuatkan di hari ini, gitu ya. Oke, nanti rencananya kalian diskusi, setelah diskusi kita main game. Rencananya kayak gitu. Gamenya pakai handphone. Yes. Gitu ya. Nah, kalau kalian mau main game lebih cepat, berarti kalian nanti proses diskusinya juga harus satu. Ya. Nanti lah, antar dulu ya. Oke, yang belum presensi online silakan lakukan presensi secara. Oke, kita mulai. Kita review dulu. Yang pertama, ada gambar scatter plot. Nama lain scatter plot apa teman-teman? Diagram pencak. Oke, manakah yang memiliki tren non-linear? Angkat tangan, angkat tangan. Nathan duluan, yuk Nathan. Betul ya. Jadi kalau yang linear dia ya cenderung seperti garis lurus. Kalau non linear berarti ya melengkung atau Oke, tuh. Lagi nomor 2 ya angkat tangan lagi. Saya duluan, Mbak. Oke, ada. Oke, ada. Yang nomor 1, Mbak. 1, alasannya apa? Apa ini yang kanan? Oke, jadi kalau dikaitkan dengan pertanyaannya semakin X-nya gimana, dia-nya gimana? Naik, dia-nya? Iya, dia-nya naik ya. Jadi titiknya semakin X-nya ke kanan, berarti dia-nya semakin ke atas. Gitu ya. Oke, bagus, nice. Lagi. Yang ketiga, coba. Siap-siap lagi ya. Yo. Rafael. Andra. Yo. Yang kedua ini ya berarti ya. Kenapa yang ini Andra? Tempat ya. Betul. Mereka lebih berkumpul di rumah ya. Kumpulnya ya. Oke, itu ya. Lagi yang cewek-cewek yuk, bisa yuk. Yo. Yang cewek dulu, yang cewek dulu ya, yang cewek. Oke, Aira. Ayo, Aira. Yang C, alasannya kenapa C? Karena? Gak apa-apa.
Yes, ini ya. Oke, Aira. Nah, lebih lagi. Ya, oke. Yuk, 1, 2, 3. Yuk. Nah, Niko dulu. Niko. Kita ada persamaan regresi ya. Kemarin kita belajar korelasi dan determinasi. Pernah nggak belajar ini? Pernah. Lewat apa kemarin belajar? Lewat apa? Ya. Jadi bentuk umumnya ada persamaan regresi seperti ini. Di sini ada Y toh 10. Y toh apa artinya? Itu nilai prediksi ya. Dia prediksi nilai Y-nya. Tuh. Nah, nanti akan ada B, di mana A-nya adalah konstanta, B-nya adalah gradien. Itu apa tuh gradien? Kemiringan. Kalau gradiennya positif, miring kemana? Kanan. Kalau negatif? Oke. Ada yang tahu nggak nama lain konstanta itu apa? Nama lain konstanta di bentuk umum persamaan regresi. Ada yang tahu nggak? Yo, satu nilai nih. I. Pelunya huruf awalnya I. Huruf awalnya apa, Mbak? Apa? Belakangnya. Oh, belum. Belakangnya apa, Mbak? Oke, naik aja namanya intersen ya. Ini. Jadi kalau digambarkan adalah bentuk diagram misalkan kayak gini. Kalau nilai x-nya 0, berarti nilai y-nya di mana? A, gitu kan? Berarti kan ini 0, y-nya berarti kan di sini A. Maka garisnya itu bisa memotong. Nah, karena dia memotong ini, dia yang disebut sebagai tuh ya. Ada yang masih bingung di sini? Lagi ya. Di sini ada SS, XY, SS, XE. Kemarin kalian udah ngitung juga, kan? Beberapa ada yang hitungnya pakai cara yang pertama, ada juga yang pakai cara yang kedua. Mungkin kalian biasanya ditabel dulu ya. Ditabel dulu baru aman. Tapi kalau nggak pakai tabel juga enggak. Tuh. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya dari kita belajar statistik ini, kita tuh disuruh memaknai angka-angka itu artinya apa. Ya, kayak di bentuk umumnya. Y toh sama dengan A ditambah BX. Kita maknai nilai A-nya. A-nya tadi apa teman-teman? Intercept atau konstanta. Dia dimaknai ya sebagai prediksi nilai variabel dependen saat nilai X-nya berapa? X-nya berapa? Ya, sedangkan untuk B-nya nanti ada 2. Ketika nilai B-nya positif, berarti gradiennya miring ke kanan. Artinya ya, nih yang perlu diperhatikan di sini. Ketika nilai variabel independen atau si X-nya ini dia naik satu satuan, maka prediksi Y-nya dia akan naik sebesar B. Jadi misalkan ada bentuknya kayak gini. Y topi sama dengan 5 ditambah 0,3
2 boleh nggak? Boleh. 12 boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Ya, kalau di luar dasar disebut apa? Ya, lagi. Ini yang kemarin banget ya, yang kemarin banget. Kita kemarin belajarnya korelasi dan determinasi. Kebanyakan dari jawaban kalian kemarin hitungnya masih di tabel doang. Lupa rumus ininya lupa. Tuh. Padahal ketika kalian disuruh cari determinasi, otomatis kamu harus tahu R-nya dulu kan? Jadi kamu harus nemuin si dia dulu, baru bisa hitung siapa? Determinasi. Tuh. Kemudian di LKPD kalian bisa dilihat ya. Kebanyakan di bagian belakang saya tulisin catatan buat perbaikan kalian. Kebanyakan yang masih kurang tepat itu di bagian pemaknaannya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau korelasi itu tadi kita kan lihat diagram yang raket sama sing apa ya, pencar-pencar yang menjauh-jauh gitu kan. Nah, gunanya korelasi ini dia untuk melihat kuat atau lemahnya hubungannya. Ya, sedangkan determinasi dia untuk melihat nilai variasi atau yang disebut perubahan yang dijelaskan oleh X. Kalau kalian sadar di bentuk diagram pencar kan semua titik tidak dilewati ya, berubah kan titiknya nggak dilewati. Nah, gunanya determinasi di sini untuk melihat nilai variasi atau perubahannya dari D yang dijelaskan oleh. Apakah determinasi itu termasuk sebab akibat, teman-teman? Ayo, sebab akibat bukan? Yang iya angkat tangan, yuk. Satu, yang enggak angkat tangan. Kok enggak ada? Yuk. Yang dua angkat tangan. Jadi yang perlu diingat, mempengaruhi itu tidak serta-merta dikatakan sebab. Karena apa? Karena yang dijelaskan hanya beberapa saja. Belum tentu dia menyebabkan secara keseluruhan, gitu kan? Jadi kalau ditanya makna korelasi, nanti kamu sebut kuat, lemah, sedang, atau sempurna, atau apa. R-nya berapa. Sedangkan kalau determinasi, kamu ditanyakan pemaknaannya, kamu sebut berapa persen variasi Y-nya, itu dijelaskan oleh siapa, bukan disebabkan. Jadi kalau kalian jawab disebabkan, benar apa salah? Salah. Itu ya. Oke, lagi. Kemarin kita sempat belajar ini ya. Ketika ada koefisien determinasi 36%, maknanya apa? Sorry. Maknanya adalah 36% ini perubahan nilai ujian, karena nilai ujiannya kan Y kan? Nilai ujian dijelaskan oleh jam belajar. Jam belajarnya X apa Y? X. Jadi kayak gitu. Pemaknaannya seperti ini. Ada yang dibingungkan? Enggak? Oke, lagi. Yuk, ada 4 soal. Yang pertama, silakan dibaca. Ya, silakan dibaca. Ada yang mau menjawab? Yuk, yang mau menjawab silakan. Yuk, namanya siapa ya? Yang apa? B. Kenapa yang B? Nilainya positif, dilihat dari apa positifnya? Angkanya positif, tuh. Terus kenapa dia disebut kuat? Karena di rentang 0,7 0,3 sampai kalau di 0,7 kan lebih ya, berarti lebih dari 0, betul jawabannya ya. Jadi kalau positif dilihat dari plus minusnya, kalau kuat lemah sedang ya dilihat dari A. Oke, Ali. Oke, lagi nomor 2.
determinasi yang perlu kalian perhatikan. Ya. Yang mana jawabannya? Angkat tangan, sebut jawabannya. Interpretasi yang paling tepat. Ya. Ada B, ada C. Yang jawabannya B angkat tangan. Jawabannya C angkat tangan. Yuk. Kenapa C? Safira ya? Dia kan ada jawabannya Mbak. Dia dijelaskan oleh kualitas suku. Terus Oke. Dia dijelaskan. determinasinya kan 80%. Iya, kalau 8 itu sama dengan 80%. Oke, berarti 80% perubahannya pada hasil panen dapat dijelaskan oleh laki. Yuk. Yota, oke Yota. Yang mana? C. Kenapa yuk yang C? Jadi nilai Y-nya dijelaskan variabel. Tuh. Sampai sini masih ada yang bingung recall ini? Enggak ya? Oke, lanjut lagi. Kalian pernah nggak sih kepikiran kenapa lagu tertentu tuh bisa viral? Yang lagu viral akhir ini apa? Hijau manusia ya? Oke. Kan itu kan viral ya. Kenapa sih sebuah lagu itu kok bisa viral apa? Ya. Nah, algoritma di Spotify, di YouTube, di TikTok gitu ya. Platform musik gitu ya. Itu dia menggunakan analisis data untuk melihat hubungan antara jumlah pendengar. Jadi misalkan satu video itu banyak yang nonton, maka algoritma dari aplikasi-aplikasi ini akan terus memunculkannya supaya semakin viral. Ya, lagi. Pernah nggak kalian lihat data kayak jumlah followers dan jumlah viewers? Gitu. Oke. Nah, di sini menurut kalian, apakah semakin banyak jumlah followers, semakin banyak pula jumlah viewersnya, teman-teman? Iya nggak? Iya, bisa jadi. Belum tentu. Kenapa belum tentu ya kak? Iya, oke, betul. Ya, bisa jadi ya, berarti jawabannya ya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Nah, biar untuk memastikannya, kita perlu lakukan apa? Analisis data. Biar ada bentuknya. Nah, aktivitas hari ini kita akan berdiskusi tentang sebangun. Wow, ya. Oke ya. Oke, kita akan berdiskusi tentang sebangun. Silakan kalian diskusikan kasus ini. Cuma satu doang. Kalian siapkan kertas masing-masing. Join kalian nggak? Bertiga boleh. Bertiga boleh. Siapkan kertasnya, silakan didiskusikan. Semakin cepat mungkin. Gamenya nanti kita pakai. Mbak, ini dua-dua, Mbak. Satu. Kan ini sama satu. Buku boleh. Kalian kerjain masing-masing di kertas. Jadi kalau satu ya berarti yang kerjain dua orang kerjain apa ya? Jadi enggak kebutuhan. Nanti nggak boleh pakai handphone, nggak boleh pakai handphone. Silakan handphonenya ditaruh di mejanya, ditutup. Kan
kita sempat buat boleh buka LKPD-nya kemarin, boleh catatan, boleh yang nggak boleh buka handphone. Dia pakai kertas. Sama regresi dan regresi tadi
Mbak. Nanti kalimat-kalimat. Jadi kalau kalian bisa ngerjain yang ini, besok kita kuis individu nilainya besok kan kita ada kuis lagi kayak kemarin ya. Active.
Iya guys, yang nomor 1 tadi kalian masih banyak yang bingung. Nomor 1 tuh persamaan regresi, berarti yang ditanyain bentuk ininya. Nih, caranya kayak gini. Gitu ya. Pemaknaannya jangan lupa. Di belakang koma ada apa? Dan koma, belakang komanya apa? Istirahat. Oke, istirahat bentar di sini ya.
Ini diagram pencat akan ada yang pertama banget. Yang pas. Coba Mbak, dari atas Mbak. Pas dari, yang dari atas Mbak, dari atas banget Mbak. Mbak, dari atas banget Mbak. Yang diagram pencat ini. Yang paling banyak belum itu di kuis satu, makanya banyak yang kosong. Kuis satu yang dulu yang dari, yang pas dari itu. Tio, sambil dilanjutkan diskusinya yuk. Ya, saya masih membuka yang kalian hari ini bawa ini. Yang online, yang online. Ini yang online. Gimana? Ini yang quiz basic yang membuat Kuis 2 nanti soal-soalnya
Kami kirimin semua ya. Semua awal dari awal sampai akhir. Siap ya? Diskusinya udah. Ya, kalau sudah kita lanjut. Sama soalnya ya. Pak, saya Mana lagi yang bisa gabungkan? Udah ya? presentasikan Mbak. Yes, saya Mbak.
Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke, kita lanjutkan untuk menyampaikan hasil diskusi. Silakan yang mau menyampaikan hasil diskusi. Saya. Yota apa enggak? Raka. Raka. Ya, Yota wes. Lima mau nggak? Lima. Ayo selesai. Diambil jas. Dua ya, boleh wes. Iya kan. Kan itu kan ada pertanyaan 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Yo. Yo, dengarkan dulu sambil kalian lihat hasil kerjaan kalian ya. Boleh. Oke, udah level 1000 jen. Dua aja. Standar Dua jatuh sekalian ini. Kalian cukup menjelaskan jawaban kalian apa, gitu kan? Terus teman yang lain silakan mengecek pekerjaan kalian. Gitu ya. Hamzah nomor berapa? 1. Lagi. Harun nomor 3. Hamzah nomor 1. Oke. Yuk, silakan kita dengarkan nomor 1 sambil dibuka kerjaan kalian. Apa tuh? Ya, nomor 1. Oke. Kayaknya sama enggak kayak gini teman-teman tabel kalian? Oke, kemudian cari apanya? B. Oke, berarti B-nya levelnya berapa, Hamzah? Sama enggak B-nya 0,8? Terus A-nya? Sama. A tadi apa? Disebut apa? Disebut apa? Oke, sama. Berarti bentuk persamaannya gimana? Hamzah tulisin apa? Ya topi sama dengan? Setelah ketemu A, setelah ketemu B, berarti ya topinya adalah ya. Oke. Adakah jawaban lain selain yang dituliskan Hamzah? Ya, pemaknaannya apa, Hamzah? 0,8 artinya? Hai, deh, berapa? Oke, betul ya. Jadi ketika 0,8 X-nya itu naik satu-satuan, Y-nya akan naik sebanyak 0,2. Ada yang mau bertanya tentang jawaban Hamzah? Tidak. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih, silakan. Terima kasih, silakan. Jadi kayak gini ya, pengajarannya ya. Oke, kita lanjutkan yang B. Oke, nomor 2. Mencari SS X sama Oke, jangan ketemu ya, sama nggak di sini SSX-nya 10? Oke, SSX-nya 10. Oke, SSX-nya. Oke, berarti itu R-nya di mana? R sama dengan? R sama dengan SS akar SSXX kali SSD. Oke, SSX-nya berapa? Kan 10 sama dengan 0,8 Mbak. Oke. Adakah jawaban lain selain 0,8 teman-teman? Pemaknaannya apa ya? Maknanya berarti dia
Kenapa kamu sebut positif? Oke. Kuat termasuk dong. Kenapa kuat? Oke. Terima kasih Gita. Yo, sama ini silakan dicek punya kalian dicek. Dicek. Ya, dicek sama enggak? Pemaknaannya kan gak ya, belum ada pemaknaannya. Oke, yuk lanjut. Ayo. Oke, Arum ya. Kedua ya. Ya, yang ketiga yang ditanyakan apa? Determinasi, oke. Ya. Oke, determinasi. Lanjut. Berang itu. Hai, itu kenapa bisa gitu? Jelasin dong. Kalian. Empat. Oke, silakan dilihat jawaban Arum. Adakah yang pasal? Berapa jawabannya? 6,4 dan 6,4. Oke. Waduh. Gak apa-apa. Kan kita berproses, gak apa-apa. Jadi gini. 0,8 dikuadratkan. 8 kuadrat berapa guys? 6 Pak. Gini kan? Nanti dia komanya maju juga jadi 6 Pak. Oke, pemaknaannya apa deh? Pemaknaannya adalah 64% gimana? Oke, yuk maknanya. Maknanya apa? 64% dari nih, 64% dari variasi Y-nya dapat dijelaskan oleh jumlah follower. Ya, jadi di bagian 3 harus sampai sini. Yang masih kurang-kurang silakan diperbaiki. Oke, terima kasih Afifnya. Oke, bagian kesimpulan. Adakah yang mau sukarela jawab? Ayo, Afif Pak. Yuk, kesimpulannya 1, 2, 3. Kesimpulannya. Yang terakhir kan ada kesimpulannya nomor 4. Sama regresinya berapa? Kalau korelasi dari gimana hubungannya? Positif dan kuat. Kalau determinasi pemaknaannya? Jadi 64% variasi atau perubahannya dari si Y-nya jumlah viewers dapat dijelaskan oleh jumlah followers. Sementara
mau ditanyakan? Oke, silakan ambil handphonenya. Habis baterai ini. Silakan. Ya, silakan handphonenya dibuka. Apa itu, Mbak? Bisa di-scan ya. Yuk, silakan. Scan bayar. Scan kan. Ya, atau scan. Dimkip.com/join. Apa? Diisi nama kalian, inisial boleh, tapi yang aku bisa tahu kalau itu kalian. Nama aja, nama panggilan aja nggak apa-apa weh. Jangan, nanti aku remove kalau aku nggak kenal. Ya. Yuk, silakan sudah. Silakan. Belum ini, Pak. Belum, Mbak. Dilatih kesabarannya. Bisa bergerak kalau kalian punya energi gitu ya. Nanti di pojok sebelah kanan kita mulai ya. Nanti di sebelah kiri kalau kalian udah nggak bisa gerak sama sekali, kalian bisa answer question. Nah, ini. Satu back. Iya. Nanti akan ada 5 bonus pertanyaan. Ada pertanyaan bonusnya 5. Kayak gitu. Anglek banget. Ini siapa? Tidak bisa menjawab suara, Mbak. Oh, siapa? Awe, siapa?
Coba masuk lagi. Gimkit. Ya, gimkit.com. Kodenya yang Ini cara menggait. minggu ini terakhir kita ketemu, jadi besok asesmen terakhir. Kayak gitu
Oke ya. Jadi teman-teman kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tadi kita ngapain aja ya? Melek nih. Diskusi. Diskusi apa? Mencari persamaan regresi. Persamaan regresinya tadi dapat apa? 0, ditambah 0,8x. Artinya ketika x-nya nambah 1, y-nya nambah berapa? 0,8 ya. Terus koefisien korelasinya tadi dapat angka berapa? Dapat angka berapa tadi? 0,8. Maknanya apa 0,8? Positif. Wah. Semakin x-nya naik, y-nya semakin naik. Koefisien determinasinya dapat berapa? 0,64 atau 64%. Maknanya adalah 64% variasi. dijelaskan oleh di persenannya variasi variabel y dijelaskan oleh variabel ya. Oke ya. Sekarang kita refleksi singkat, coba refleksi singkat. Tanya ke diri sendiri. Konsep apa sih yang paling kamu pahami hari ini? Kan tadi udah nulis semua kan? Yang kamu paling pahami hari ini apa? Ada yang mau sharing? Semuanya apa? Apa aja? Apa aja? Koefisien apa? Determinasi. Terus koefisien Oke, terus tanya lagi ke diri sendiri. Bagian mana sih yang masih bingung kalian? Ada yang masih kebingungan terkait mengerjakan tadi? Diskusi tadi teman-teman. Masih ada yang kebingungan? Yang mana? Bagian mana? Yang mana? Cari R-nya. Di bagian apanya deh? Oke ya. Oke, jadi teman-teman dari kegiatan diskusi tadi besok pagi kita akan ada assessment. Ya, udah terakhir, besok terakhir. Yes. Besok itu udah. Yes. Gitu ya. Jadi kegiatan besok kita apa? Asesmen. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa tugas-tugasnya yang tadi ya. Rekapannya silakan yang belum dilengkapi. Kalau nggak dilengkapi ya udah berarti nilai yang kita setorkan juga apa adanya. Gitu ya. Kirimkan link soal dan pengumpulannya. Oke. Nanti kita kirimkan nanti malam ya. Atau misalkan kalian pakai kertas juga boleh ya. Kertas langsung kumpulkan ke kita. Kita ada di ruang 12 ya. Nah, gitu ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Tidak ada yang bertanya lagi? 12 F6 Tidak. Oke, maksimal besok ketika